Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bapak dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak mencari atau mengejar kebenaran malah beroleh kebenaran karena iman. Sebaliknya,
bangsa Israel sendiri sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, malah tidak sampai kepada yang dikejarnya. Akar permasalahannya adalah Israel lebih bertumpu pada perbuatan dan bukan iman. Itulah keadaan orang Israel sebenarnya. Mereka, menurut Paulus, begitu bersemangat mengerjakan ini dan itu, serta berusaha taat kepada hukum, supaya Allah menerima mereka menjadi sahabatnya. Namun, ujung-ujungnya mereka gagal, sebab mereka bergantung pada apa yang mereka lakukan, bukan pada kepercayaan kepada Allah. Yang mengejutkan dan sekaligus mengagumkan, Paulus tetap mengasihi bangsanya sendiri. Tetapi kita harus mengingat satu perkara yang lain. Bangsanya memang giat, penuh dengan semangat untuk mendapatkan kebenaran, tetapi mereka tidak menyadari kesalahannya yang berbahaya. Semangat itu perlu, tetapi semangat yang menggebu-gebu di luar kebenaran justru sangat berbahaya. Pertanyaannya, apakah kita, orang percaya, orang Kristen yang hidup di zaman ini dengan penuh gairah dan bersemangat? Jika memang demikian, maka bersyukurlah. Namun demikian, apakah kita tahu apa yang kita percayai dengan penuh semangat tadi memang sudah benar? Kalau tidak, maka sebaiknya kita pun harus bertobat. Iman memang penting, tetapi iman seharusnya bukan terpaku pada rumusan iman yang kita hafalkan tanpa pemahaman yang benar. Beriman dengan kokoh itu perlu, tetapi harus berdasarkan pada kebenaran yang dari Allah sendiri. Jika tidak, kita akan jatuh dalam bahaya membuat kebenaran sendiri, yang pada akhirnya malah membuat kita tidak lagi menaati Allah. Kadang itu juga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bukan? Orang yang taat pada agamanya malah mudah menghakimi orang lain atau gereja lain, karena standarnya bukan firman Allah, melainkan kebenarannya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu terus mengingatkan kami agar kami mengandalkan Tuhan, mencari kebenaran Allah, beriman penuh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Bapa, pagi ini kami mau bersatu hati berdoa untuk umat-Mu, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Kami berdoa, mereka yang saat ini sedang sakit, mari Tuhan jamah. Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka dan menyembuhkan mereka satu persatu. Mereka yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan berikan semangat agar mereka boleh mengerjakan tugas bagiannya sebagai seorang siswa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur dan biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.